Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkarat. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan mengkaji kitab Irsyadul Ibad. Mari mengawali pertemuan kita baca Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratil Habib Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sumaila musannif hadal kitab lil Imam al-Fadil wal Hamam al-Wasil al-Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari. Nafa'ana Allah bi ulumi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Baik, sesungguhnya kitab Irsyadul Ibad adalah kitab akhlak, juga kitab fikih, juga kitab tauhid. Karena kitab yang cukup tebal dan cukup banyak bahasannya, maka pada kesempatan ini, pada kajian-kajian kita, mungkin kita tidak mengkaji secara urut, tetapi kita ambil beberapa bab penting yang mudah-mudahan bab itu menjadi pegangan kita untuk hidup di masyarakat. Para alumni yang dimuliakan Allah, juga para santriwan, santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji halaman 110 bab surbul khamri. Bab tentang minum-minuman keras. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid daraini amin. Bab surbil khamr, bermula ini bab menerangkan tentang masalah minum-minuman keras. Qala ta'ala, qala telah berfirman siapa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisir dan judi, wal ansab dan menyembah berhala, wal azlam dan mengundi nasib, itu rijsun, adalah najis atau keji, perbuatan kotor, min amali syaitan, termasuk perbuatan-perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka jauhkanlah oleh kalian semua, la'allakum tuflihun, semoga kalian semua berbahagia. Jadi dalam ayat ini jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka siapa sesungguhnya orang beriman itu? Mereka yang benar sholatnya, benar ibadahnya, sudah mau dzikir dan taqarrub, itulah kategori beriman. Di mana sholat dijaga, kewajiban puasa dijaga, kewajiban zakat bila memang sudah sampai pada haul dan nisabnya dikeluarkan, menunaikan ibadah haji dilakukan, dan itu bagian kategori orang-orang beriman. Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Setelah Allah panggil kita, Allah menggunakan kata innamal khamru, innama. Di dalam bahasan ilmu balaghah, innama itu termasuk kategori adatul hasri. Artinya kata yang bisa meringkas dari kalimat yang begitu panjang dan lebar hakikatnya. Kata innama itu adalah sebuah kata singkat, tetapi hakikatnya panjang sekali. Maka mungkin diartikan Indonesia ya innama, hanya saja atau sesungguhnya, itu secara singkatnya. Tapi hakikatnya kalimat itu bisa mencakup begitu banyak.
bahwa berarti kata innama itu sesungguhnya yang menyebabkan orang bahagia dunia akhirat, yaitu bla bla bla, itu pakai innama akhirnya. Meringkas itu semua hanya menggunakan kata innama, disebut dengan adatul hasr. Apa yang sesungguhnya Allah menggunakan kata innama ini bermakna taukid. Sesungguhnya minuman keras, ya, al-khamr, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansab, orang yang menyembah berhala, wal azlam, orang yang mengundi nasib, itu rijsun, najis, kotor, keji. Jadi Allah berpesan 4 hal: khamar, berjudi, menyembah berhala, kemudian mengundi nasib adalah najis, jelek, dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan min amali syaitan, itulah perbuatan setan. Jadi di antara perbuatan-perbuatan setan itu adalah ya khamar, ya judi, yang menyembah berhala, ya mengundi nasib, itu setan itu semua, ya. Maka pesan Allah fajtanibuhu. Allah sudah menggunakan kata innama, hati-hati, tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa ini. Tidak ada dosa-dosa yang bisa menghantarkan orang kepada kehancuran kecuali dosa-dosa ini. Hanya menggunakan kata innama itu. Khamr, ya, judi, berhala, dan mengundi nasib. Fajtanibuhu, kata Allah, jauhkan. La'allakum tuflihun. Ayat ini ditutup dengan la'allakum tuflihun, semoga kau berbahagia. Artinya menggapai kebahagiaan, kalau bicara dengan mafhum mukhalafahnya nih, menggapai kebahagiaan itu merupakan hak manusiawi. Tetapi untuk menggapai kebahagiaan, orang tidak bertabur bunga di kanan kiri, tidak terkata atau tidak terurai puji sanjung orang lain dari kata dan kalimatnya. Begitu sulit sekali. Nah, kebahagiaan akan diperoleh oleh seseorang minimal saat mereka sudah mampu meninggalkan minuman keras, sudah mampu berjudi, sudah mampu untuk tidak menyembah berhala, sudah mampu tidak mengalahkan undi-undian itu atau mengundi nasib. Karena keempat ini merupakan tipu daya setan agar kita bahagia, kata setan. Udah judi aja, udah minuman keras aja. Kan pengennya ke setan gitu, nganggap kita supaya bahagia dengan minuman keras, dengan khamr dan lain-lainnya. Padahal dibalik oleh setan itu justru sesungguhnya merupakan jurang yang besar untuk menghantarkan kita ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Jadi apalagi kita sebagai alumni, sebagai santri, kita diajari dengan sholat, zikir, puasa. Sesungguhnya kebahagiaan itu akan diperoleh dengan cara-cara itu, ya akhi. Jangan pernah kita terpedaya dengan khamr, dengan minuman, dengan obat-obatan yang memabukkan, dengan judi yang konon sepertinya kita akan cepat kaya, padahal fata morgana. Dikejar judi kesananya ternyata tidak mendapat apa-apa. Menyembah berhala artinya musyrik, ya, perbuatan musyrik, di mana kita disuruh ke satu tempat yang kita tidak minta kepada Allah, tapi minta kepada makhluk, dan itu penghantar kepada kemusyrikan dan kehancuran pada akhirnya. Lalu kita tidak percaya diri, meramal diri, nanyain gimana ini nafsu saya, seperti itu, tidak tawakal sama Allah. Pada akhirnya itu sesungguhnya sedang membuka jurang-jurang kehancuran, dan kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan karenanya. Baik, dalam bahasan ini secara khusus memang bicara subur khamar, bagaimana haramnya minuman keras. Kalau tadi ada judi, kemudian ada berhala dan ada undian, itu hanya ayat yang berkaitan dengan kalimat ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala, dan telah bersabda siapa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu muskirin, bermula tiap-tiap yang memabukkan itu haramun, haram. Rawahu, telah meriwayatkan akan hadis siapa Syekhani, Imam Bukhari, Muslim, wa Abu Daud, dan Imam Abu Daud, wa Nasai, dan Imam Nasai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala, ingatlah,
Fakullu muskirin, maka setiap yang memabukkan itu khamrun, namanya khamr. Wa kullu khamrin, dan setiap yang namanya khamr itu haramun, adalah haram. Rawahu, telah meriwayatkan akan hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad, wa Abu Ya'la, dan Imam Abu Ya'la, dan Imam Abu Ya'la. Artinya apa? Ikhwani fillah, bahwa ayat yang tadi secara global Allah bicara tentang khamar, maisir, ansab, dan azlam, diperjelas oleh Sayyidi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang minuman kerasnya saja dulu yang kita bahas. Bahwa kata Nabi, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Itu bicara global. Apa yang memabukkan? Ya, kita minum obat mabuk, haram. Kita kemudian hatta obat yang tadinya untuk kesehatan ya akhi, tapi kemudian diminum lebih, kemudian kita mabuk, haram. Ya. Sekarang ini banyak fenomena-fenomena obat-obat yang terlarang dengan berbagai macam cara dan mode. Ada yang ada namanya pil gorila segala macam gitu kan. Itu haram ya. Kita makan, kita bisa hilang kesadaran, seolah-olah kita di langit, bahkan di surga, padahal kita di atas got dengan bau kotoran yang luar biasa. Inilah kebodohan manusia ya, menghayal seakan-akan dia naik ke atas langit bertemu dengan sang bidadari yang cantik, padahal dia di atas got dalam keadaan terhina, bersimbah dengan kotoran. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Maka yang memabukkan haram menurut hadis riwayat Imam Syekhani, Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian pada hadis berikutnya, wa kullu muskirin khamr, yang memabukkan itu khamr ya, dan khamr itu adalah haram ya kan? Jadi nggak boleh ada yang memabukkan, karena yang memabukkan itu adalah hukumnya khamr. Setiap khamr haram. Kemudian wa naha sallallahu alaihi wasallam, wa naha, dan telah melarang siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an kulli muskirin, dari segala sesuatu yang memabukkan, wa muftirin, dan sesuatu yang melemahkan badan. Rawahu Abu Ya'la. Wa qala al-Khitabi, wa qala, telah berkata siapa Khitabi, Syekh Khitabi, al-muftiru, bermula muftir atau yang melemahkan itu, kullu syarabin, setiap minuman, yurisu, yang menyebabkan al-futuro, lemahnya badan, wal khuduro, dan hilangnya akal ya, tertutupnya akal, fil a'dha, di dalam anggota badan. Itu keterangan daripada muskir. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, setiap yang memabukkan dan yang melemahkan badan itu haram, dan itu adalah minuman keras. Ya. Artinya apa? Memabukkan badan, akhirnya tidak berdaya, hanya hayal begitu tinggi tapi badannya lemes dan tak berdaya, itu haram ya. Maka Syekh Khitabi menafsirkan kata muftir itu adalah kullu syarabin yurisul futur, segala minuman yang bisa melemahkan badan, wal khudur, dan hilangnya akal. Nah, secara umum ini silahkan teman-teman kepolisian, teman-teman penegak kedisiplinan, dan bahkan teman-teman alumni berpikir apapun ya, kalau kita minum yang menyebabkan akal kita hilang, menyebabkan tubuh kita tidak berdaya, haram. Kalau haram, maka berarti mendatangkan laknat dan mendatangkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena badan ini hakikatnya harus dijaga. Dalam pertemuan-pertemuan kita ada namanya yang disebut dengan af'alul daruratul khamsah, syariah ad-daruri. Nah, salah satu syariah ad-daruri itu adalah hifdzul akal, menjaga akal. Maka akal harus dijaga benar. Rusak atau terlena, tidak bisa berpikir dengan baik, maka sesungguhnya akal kita sudah menjadi tempat iblis itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Wa akhraja Syaikhani, dan telah mengeluarkan hadis siapa Syaikhani, Imam Bukhari, Muslim. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yazni zani,
La yazni, tidaklah berzina siapa zani, orang yang berzina. Hina yazni, ketika dia berzina. Wa huwa mu'min, wa huwa bermula man, itu mukmin, orang beriman. Wala yashrabu, dan tidaklah minum siapa man al khamru, akan minuman keras. Hina yashrabuha, ketika dia minum minumannya. Wa huwa mu'min, padahal sementara mereka dia adalah orang beriman. Wala yasriku sariq, wala yasriku, dan tidak mencuri siapa sarik, orang yang mencuri. Hina yasriku, ketika dia mencuri. Wa huwa mu'min, sementara dia orang beriman. Wa Tabrani, dan riwayat Imam Tabrani, man syaribal khamra, barang siapa yang minum minuman keras, kharaja, maka keluar apa, nurul iman, cahaya iman, min jaufih, dari hatinya. Naudzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, ayuhat talabah wa talibatu kadzalikal khirijinul khirijat. Al-mafhum min hadil hadis, memahami atau pengertian daripada hadis ini adalah Nabi SAW bersabda, la yazni jani hina yazni wa huwa mu'min. Orang berzina itu tidak akan pernah berzina ketika dia beriman. Orang minuman keras itu tidak akan dia minum minuman keras ketika dia beriman. Maka pertanyaannya, atau berarti ketika dia berzina, ketika dia minum keras, maka imannya sedang digadaikan. Maka dalam hadis riwayat Imam Tabrani dikuatkan bagaimana iman yang digadaikan itu. Man syaribal khamra kharaja nurul iman min jaufih. Saat dia minum minuman keras, maka imannya keluar dari hatinya. Karena nggak mungkin orang beriman minum, nggak mungkin orang beriman itu berzina, tidak. Tapi ketika iman sedang digadaikan, ketika iman taruh di laci rumahnya, ketika iman ditaruh di tempat yang lain, saat dia keluar, maka sesungguhnya orang yang tidak membawa iman kemana dia pergi, dia akan lambung, dia akan tergopoh-gopoh, dia akan terhina, sampai naudzubillah dia berzina, bahkan minum minuman keras. Artinya, akhi fillah, ayo jaga iman ini, jaga takwa ini, jaga ibadah ini. Di luar sana banyak begitu orang yang, banyak sekali orang yang menghendaki manusia-manusia tersesat, baik dari jinkah, setankah, bahkan manusia. Tapi kalau iman ada, maka secantik apapun wanita yang merayu kita, silahkan Anda merayu, kami tidak terbesit sedikit pun untuk melaksanakan. Seindah apapun kata dan kalimat yang terurai dari orang-orang yang akan menggelintirkan iman untuk minum khamar, untuk berjudi dan lain-lainnya, minggir kalau iman kita kuat. Maka akhi fillah rahimakumullah, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling bagus adalah la ilaha illallah. Maka banyakin zikir ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam beberapa hadis katakan, man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Siapa yang baca la ilaha, maka dia masuk dalam perlindunganku. Masya Allah. Jadi banyakin zikir la ilaha illallah, biar Allah lindungi kita dari godaan iblis, laknatullah alaih. Ada kadang berzina, ada kadang minum-minuman keras, berjudi dan lain-lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Memang ujian yang berat di dunia modern seperti ini. Ketika satu saat al-fakir ingin ya berbuatlah buat umat. Kenapa harus ada diskotik? Kenapa harus ada minuman yang dilegalkan dan lain-lain? Apa jawaban dari pemerintah? Karena sesungguhnya tempat-tempat klub malam dan bahkan minum-minuman keras yang diizinkan oleh pemerintah itu bagian daripada sebuah sarana dan prasarana kota metropolitan atau megapolitan. Karena kota ini sudah dipakai dengan orang-orang internasional. Ya mungkin kita hanya melakukan atau mengatakan haram, tapi buat orang lain yang tidak beragama pasti dia masih boleh. Nah, inilah yang barangkali ujian iman yang berat buat kita. Ujian iman yang sangat besar kita laksanakan. Kita teriak haram, teriak nggak boleh, tapi di sono ada, disediakan tempatnya. Nah, kayak begitu kan.
Usikum wa nafsi bittaqullah. Maka kita mudah-mudahan jangan sampai keluar iman ini gara-gara minum minuman keras. Jaga dengan la ilaha illallah. Kemana pergi la ilaha illallah? Kata Nabi, dakhala hisn. Siapa yang baca la ilaha illallah ini hadisnya disebut dengan hadis qudsi ya akhi ya. Karena kata Allah, siapa yang baca la ilaha illallah dia masuk ke dalam lindunganku, dalam bentengku. Oh, dahsyat. Berarti Allah akan lindungi kita dari segala macam orang yang akan memperdayakan kita. Naam wa Ahmad bisanadin sahih, riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Mudminul khamri, bermula orang yang selalu minum khamar, minum keras, in mata, kalau dia meninggal, ai min ghairi taubatin, tanpa taubat, laqiyallah, maka dia akan bertemu Allah ka'abidil wasanin, sebagaimana orang yang menyembah berhala. Naudzubillah min dzalik ya. Kata Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, siapa yang terus minuman khamr, begitu tergantung minuman khamr dengan obat, dengan sehingga sekarang kan ada sabu-sabu. Jadi minuman khamr itu bahasa Quran yang secara umum ya, tapi hakikatnya sekarang ini ya masuk kategori ya minuman, ya whisky, ya macam-macam nama minuman yang khamar itu, yang haram itu, lalu obat-obatan, lalu kemudian sabu dan lain-lainnya yang bisa menyuntik dan lain-lainnya, haram, nggak boleh. Kalau orang begitu tergantung dengan hal-hal seperti itu, kalau dia meninggal tanpa taubat, maka sesungguhnya dia meninggal persis kayak orang yang nyembah berhala. Atau bukan persis, sama dengan orang yang nyembah berhala. Kenapa sama? Lah ya sama, orang dia suruh kita takwa sama Allah, suruh ibadah, karena dengan ibadah, dengan takwa itu kita akan tentram hakikatnya ya. Tapi dia nggak yakin dengan ibadah ini, dia yakin dengan minuman, dia yakin dengan obat, dia pakai obat ini. Pertanyaannya, aina Allah? Itulah tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak berzina, dia tidak minum kalau dia beriman. Maka ketika dia zina, ketika dia minum, maka imannya sedang digadaikan. Masya Allah. Maka kalau orang imannya sudah digadaikan, meninggal, berarti nggak beriman dia. Sama dengan orang yang menyembah berhala. Karuan menyembah berhala mah udah bonyok dunia dan kita ngaku orang Islam tapi melakukan perbuatan dosa ya haram semuanya. Maka bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kan ini pesan Allah. Ala ingatlah hai umat Islam. Ingatlah hai thalabah wa thalibah. Ingatlah hai kau para santri, hai kau para alumni. Bidzikrillah, kau ingat Allah, kau zikir yang benar, tatmainnul qulub, jiwamu akan tentram. Tuh, dahsyat itu akhi. Tatmainnul qulub. Artinya apa tatmainnul qulub? Otak kita kekal tenang, hati kita tenang, segala langkah kita pasti. Tapi dasarnya harus zikir. Zikir itu ya imma qiraatul Quran, bisa jadi kita dengan baca Quran, bisa jadi dengan zikir solawat, bisa jadi dengan zikir asmaul husna, zikir macam-macam zikir. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ayo ingat sama Allah, kau dalam keadaan berdiri atau duduk, bahkan sedang berbaring, silakan zikir sama Allah. Tatmainnu, kau akan tentram jiwa ini. Oke, alhamdulillah pemerintah kita dengan kearifannya sudah memberi beberapa sumbangan dan sembako. Alhamdulillah, hanya sekedar menyambung hidup, tapi kita tidak punya apa-apa. Falidzalika ikhwani fillah, saat keadaan seperti ini jangan kau gadaikan iman kepada perbuatan dosa dan maksiat kembali. Pasti ini teguran dosa dan maksiat kita yang selama ini kita lakukan. Tapi coba ayo kita kembali sama Allah, zikir kembali, banyakin istighfar, banyakin sholawat, banyakin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah pandeminya hilang, kita semua akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kajian ini bermanfaat khususnya untuk saya secara pribadi dan umumnya buat kita semua yang hadir dan mendengar kajian ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.